الله وبركاته. الحمد لله رب الأرض والسماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، وحذره من الشيطان ألد الأعداء، وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء. نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء، ونستعينه على البأساء والضراء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ليس له الأنداد ولا الشركاء، وأشهد أن سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الأجلاء، وعلى السائرين على دربه والداعين بدعوته إلى يوم اللقاء. أما بعد. Hadirin hadirat yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya, termasuk dimudahkannya bagi kita untuk melaksanakan ibadah agung ini, ibadah puasa yang telah kita lalui beberapa hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala apa yang kita persembahkan, mulai ruku sujud kita, puasa kita, zikir kita, sedekah kita, dan berbagai amal soleh lainnya. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setiap beliau, dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah i'tikaf, di mana untuk sedikit menyegarkan kita ada yang dilihat ya, biar tidak begitu mengantuk. Secara bahasa yang namanya i'tikaf itu berarti al-ihtibas, yaitu memenjarakan, atau ada yang menyebutkannya sebagai habsun nafsi anit tasarrufatil adiyah. Yang dikatakan i'tikaf menurut bahasa itu menahan diri dari berbagai kegiatan rutin yang dikerjakan sehari-hari, berarti pula menetap pada sesuatu yang biasanya keluar bebas ke barat ke timur. Ketika telah menyatakan dirinya beriktikaf, berarti melazimkan diri di masjid, menahan dirinya untuk keluar ke barat ke timur. Itu secara bahasa. Secara syarak yang dimaksud dengan iktikaf, para ulama berbeda pandangan sesuai dengan penentuan syarat dan rukun iktikaf. Namun sebagiannya mendefinisikan iktikaf itu sebagai al-mukthu fil masjid li'ibadatillah min syakhsin makhsus bi sifatin makhsusah. Berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu, atau lebih singkatnya menetap di masjid dengan tata cara yang khusus disertai dengan niat. Menetap di masjid itu namanya i'tikaf. Berarti kalau menetap di kelas atau di rumah disebut i'tikaf bukan? Bukan. Nanti akan juga disinggung. Baik. Apa sandarannya? Dalilnya dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah disebutkan
wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku yaitu Ka'bah untuk orang-orang yang tawaf lagi i'tikaf, juga yang ruku dan sujud di sana. Ini disebut i'tikaf secara khusus. Juga pada rentetan ayat-ayat tentang puasa di ayat yang terakhir, ya, oh iya, oh. Ini sebentar, ya. Ketika Allah membahas tentang ayat-ayat puasa, di ayat yang kelima Allah nyatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini kebalik tulisannya ini, ayatnya. Tetapi janganlah kalian mencampuri mereka, yaitu istri-istri kalian, sedang kalian beriktikaf dalam masjid. Berarti ini masuk nantinya pembatal i'tikaf. Karena di sini larangan, janganlah kalian mencampuri mereka, yaitu istri-istri kalian, sedang kalian beriktikaf di dalam masjid. Berarti kalau mencampuri, batal i'tikafnya. Nah, jadi penyandaran i'tikaf kepada masjid secara khusus digunakan untuk beribadah, dan perintah untuk tidak bercampur dengan istri karena kan sedang beriktikaf merupakan indikasi kuat bahwa iktikaf merupakan ibadah, yaitu ibadah yang spesial tentunya. Adapun dalil dari sunnah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an ketika menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Dahulunya Nabi alaihi salatu wassalam biasa beriktikaf 10 hari Ramadan pada bulan Ramadan, yaitu 10 akhir. Namun pada tahun wafatnya, yaitu tahun terakhir Nabi menjalankan Ramadan, beliau beriktikaf selama 20 hari, yaitu dari 11 sampai terakhir. Itu dalil dari sunnah. Kemudian dalil ijma', Ibnul Munzir rahimahullah mengatakan bahwasanya para ulama sepakat bahwa iktikaf itu sunnah, bukan wajib, kecuali jika seseorang mewajibkan bagi dirinya dengan nazar untuk melakukan iktikaf. Karena memang yang namanya nazar itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib untuk dirinya. Ketika bernazar untuk beriktikaf, maka wajib melaksanakan iktikaf tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya adalah rukun i'tikaf. Yang pertama tentunya adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Di sini pentingnya niat. Ya. Terutama dalam hal i'tikaf ini menjadi rukun. Tidak salah ketika para imam Ahlus Sunnah menyatakan bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat itu seperempat Islam. Seperempat Islam. Karena ya semua ibadah yang wajib dan sunnah itu harus disertai dengan niat. Dan dengan niat pula dibedakan ibadah-ibadah. Salat subuh dengan salat sunnah apa bedanya?
2 rakaatnya sama, bacaannya Fatihahnya sama, surahnya juga boleh sama. Bedanya apa? Niat. Nah, puasa Senin Kemis dengan Ramadan apa? Sama, dari fajar sampai tenggelam matahari. Yang membedakan niat. Zakat dengan sedekah, apa bedanya? Ya, ada beberapa perbedaan tentunya. Yang zakat wajib, yang sedekah sunnah dan lain-lain. Tapi juga niatnya. Nah, kemudian rukun yang kedua dilakukan di masjid. Baik masjid itu untuk Jumatan maupun tidak dipakai Jumatan, masjid kecil misalnya, maka sah juga dipakai untuk i'tikaf. Kalau di kita disebut musola ya. Kalau di Arab itu yang namanya masjid dipakai untuk Jumatan itu jami'. Sedangkan masjid yang dipakai untuk sholat biasa tanpa sholat Jumat itu namanya masjid. Sedang di kita dirangkap masjid jami'. Ya tamak gitu. Adapun yang kecil yang tidak dipakai Jumatan disebut musola. Padahal kalau di Arab itu musola khusus untuk penamaan tempat sholat wanita, musollan nisa. Nah, seperti itu perbedaan istilahnya. Kemudian rukun berikutnya menetap di masjid. Jadi harus menetap di masjid. Pembatal ini terakhir. Yang dimakruhkan ketika i'tikaf, yaitu menyibukkan diri dengan kegiatan yang tidak bermanfaat, baik ucapan maupun perbuatan, dan merupakan fitnah tersendiri khususnya untuk ibadah i'tikaf ini di masa kita saat ini adalah apa? HP. I'tikaf tapi tetap asik SMS-an, telepon-teleponan, bahkan main game online. Astagfirullah. Ini i'tikaf model apa ini? Ya, ini bukan bagian dari ya i'tikaf tentunya. Masuk lahu, masuk kesia-siaan. Orang mau i'tikaf itu diatur semuanya sebelum Ramadan agar ketika i'tikaf betul-betul full untuk mengosongkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu talak satu dulu HP-nya. HP-nya ditalak. Atau dimasukkan ke berangkas dulu HP-nya. Nah, itu baru i'tikaf yang betul. Adapun ya itu bagian sekali lagi ujian yang terberat bagi kita ini yang mau atau berniat untuk i'tikaf. Kemudian sebaliknya ada yang tidak mau berbicara ketika i'tikaf, padahal berbicara itu mubah dengan anggapan itu bagian dari bentuk ibadah. Ini adalah perbuatan yang tidak ada tuntunannya. Memang berdiam diri atau tidak berbicara itu bagian dari ibadah pada syariat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidah Maryam bernazar dan menyatakan diri bahwasanya beliau tidak mau menyaut ketika ditanyai tentang putranya. Inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiyya. Dan aku telah bernazar kepada Ar-Rahman, kepada Allah, bahwasanya diriku tidak akan berbicara dengan manusia. Ya.
Itu bagian ibadah pada syariat sekali lagi sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan waktunya i'tikaf itu? Yang paling afdal adalah di akhir-akhir Ramadan, 10 terakhir. Sebagaimana hadis Aisyah tadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 akhir dari Ramadan hingga wafatnya. Hingga beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelah kepergian beliau. Ini juga menandakan dibolehkannya iktikaf bagi wanita. Nah, Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir dengan tujuan memburu Lailatul Qadar. Juga untuk menghilangkan dari segala kesibukan dunia dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak berdoa dan berzikir. Jadi kesimpulannya, sementara tempat untuk iktikaf itu harus di masjid. Karena contohnya dari Rasulullah, para sahabat, istri beliau juga melakukannya di masjid dan bukan di rumah. Andai di rumah boleh iktikaf, maka istri-istri Nabi tentu memilih iktikaf di rumah. Tapi karena tempat iktikaf itu khusus memang untuk di masjid, makanya istri-istri beliau pun setelah wafatnya beliau iktikafnya di masjid. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan para ulama sepakat bahwa disyaratkan melakukan i'tikaf itu di masjid, termasuk wanita yang boleh melakukan i'tikaf sebagaimana laki-laki, dan tidak sah jika dilakukan di selain masjid. Meskipun kemudian timbul pertanyaan, masjid yang mana? Apakah Masjid Baitur Rahmah atau masjid yang lainnya? Nah, para ulama Ahlussunnah rahimahumullah ya, menyatakan atau ya, menyatakan bahwasanya di masjid manapun itu sah melakukan i'tikaf. Tidak harus ketiga masjid, karena ada sebagian ulama, sebagian jumhur menyatakan semua masjid, yaitu secara umum para ulama menyatakan bolehnya i'tikaf di seluruh masjid di muka bumi ini. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah menorehkan satu bab dalam sahihnya, i'tikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan dan i'tikaf di seluruh masjid. Ketahuilah bahwasanya Imam Bukhari ketika menorehkan judul-judul dalam bab sahihnya itu juga mengandung isyarat kefakihan beliau, pendapat fikih yang beliau pilih, termasuk di sini dengan menyatakan bahwasanya i'tikaf di seluruh masjid. Kemudian hal ini juga didukung oleh Ibnu Hajar sebagai ulama terkemuka dalam fikih Syafi'i, bahwasanya ayat pada surah Al-Baqarah tadi 187 menyebutkan disyaratkannya masjid tanpa menyebut Masjidil Haram ataukah Masjid Nabawi ataukah Masjidil Aqsa. Tidak harus 3 masjid itu, tapi seluruh masjid di muka bumi. Kemudian pertanyaannya, apakah masjid yang harus dilaksanakan sholat Jumat di sana ataukah cukup dilaksanakan sholat 5 waktu?
Di sini disebutkan bahwasanya Imam Malik mengatakan bahwa i'tikaf boleh dilakukan di masjid mana saja asalkan ditegakkan salat 5 waktu berdasarkan keumuman firman Allah tadi. Sedangkan begitu pula pendapat Imam Asy-Syafi'i. Namun Asy-Syafi'i rahimahullah menambahkan syarat di sini, yaitu masjid tersebut didirikan di dalamnya salat Jumat. Ini lebih afdol. Tujuannya adalah agar ketika pelaksanaan salat Jumat, orang yang beriktikaf tidak perlu keluar dari masjid. Jadi Imam Syafi'i mensyaratkan masjid yang dilakukan atau diiktikafi itu haruslah masjid yang didirikan Jumat. Tujuannya apa? Agar kalau pas datang hari Jumat, orang-orang yang iktikaf tidak perlu keluar ke masjid lain. Nah, tidak perlu keluar ke masjid lain, sehingga tidak mengganggu iktikafnya. Baik. Kemudian wanita juga boleh beriktikaf seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan wa idza shalla al-ghadata dakhala makanahu alladhi i'takafa fihi fasta'dhanathu Aisyah. Rasulullah SAW biasa beriktikaf pada bulan Ramadan. Apabila selesai dari salat subuh, beliau masuk ke tempat khusus iktikaf beliau, yaitu seperti kemah-kemahan gitu. Di masjidnya, di Masjid Nabawi, di satu pojok ada dibuatkan seperti kemah-kemahan yang menjadi tempat khusus iktikaf beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Aisyah minta izin untuk membersamai beliau iktikaf. Lalu beliau mengizinkannya di tempat terpisah tentunya. Nah. Kemudian wanita di sini dibolehkan beriktikaf dengan 2 syarat. Izin suami, jadi harus izin kepada suaminya. Dan yang kedua, tidak menimbulkan fitnah atau godaan, baik bagi suaminya sendiri ataupun apalagi naudzubillah orang lain. Sehingga wanita yang iktikaf harus betul-betul menjaga diri, menjaga auratnya dengan sempurna dan tidak berdandan, tidak bersolek, tidak pakai lipstik dan lain-lain. Nah, jadi 2 syarat ini yang harus diperhatikan oleh wanita yang hendak beriktikaf. Pertama, izin suaminya, kemudian menjaga diri dan auratnya. Nah, juga larangan memakai wewangian. Adapun waktunya, jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada batasan waktu maksimalnya. Berarti boleh sebulan suntuk beriktikaf. Boleh. Boleh. Itu maksimalnya. Kalau minimalnya, kapan seseorang boleh atau dikatakan disebut beriktikaf? Apakah 1-2 jam dikatakan beriktikaf? Bagi ulama
yang mensyaratkan i'tikaf harus disertai dengan puasa, maka waktu minimalnya adalah sehari. Dengan demikian diketahui bahwasanya i'tikaf itu juga tidak harus disertai dengan puasa. Maksudnya boleh dilakukan di luar Ramadan, tidak harus Ramadan, tidak harus di Ramadan beriktikaf. Juga menunggu misalnya waktu antara maghrib dengan isya, daripada mondar-mandir keluar, pulang ke rumah, isya balik lagi ke masjid, maka waktu itu digunakan untuk menetap di masjid, mengaji, ya kan, atau mendengarkan tausiah, maka itu juga bisa disebut i'tikaf meskipun singkat. Nah, kayak di sini ulama yang lainnya membolehkan i'tikaf kurang dari sehari, namun tetap disyaratkan puasa. Imam Malik menyatakan pendapatnya minimal i'tikaf itu 1 atau 2 hari. Dan tentunya pembicaraan tentang waktunya ini juga beragam sekali dan variatif. Namun yang terpilih dan tepat dalam masalah ini bahwasanya i'tikaf tidak disyaratkan berkaitan dengan puasa, tidak harus di bulan Ramadan. Hanya yang lebih utama dan yang disunnahkan, dan tidak ada batasan minimalnya, dan tidak harus malam hari bermalam, karena i'tikaf juga bisa dilakukan di siang hari. Nah, ya mungkin kapan start mulainya i'tikaf itu? Katakan tadi 10 terakhir Ramadan. Maka bila kita telah memasuki masjid setelah sholat subuh pada hari ke-21, itulah waktu i'tikaf. Sebenarnya lebih detailnya adalah malam 21 bersama dengan ghurubus syams, atau bersama dengan terbenamnya matahari, berbuka hari ke-20, masuk malam 21, itu di masjid sudah, menetap di masjid. Kemudian subuhnya seperti sekarang, masuk ke kemah khusus itu tadi. Itu udah detailnya. Nah, sekali lagi, memasuki masjid menjelang matahari tenggelam pada hari ke-20 Ramadan, lalu ketika malamnya atau subuhnya tanggal 21 sudah di area khusus i'tikaf. Baik, ada hal-hal yang mubah yang boleh dilakukan oleh orang yang i'tikaf. Misalnya yang pertama, keluar masjid bila ada hajat
yang yang darurat tentunya, yang harus ditunaikan untuk makan minum, ya maksudnya masih di area masjid, parkiran atau di sebelah sini untuk makan minum, agar misalnya menjaga kebersihan karpet, maka keluar sedikit dari masjid tapi masih dalam area masjid. Mengantarkan orang yang mengunjunginya sampai di pintu masjid, ya, atau bercakap-cakap dengan orang lain, sebagaimana ya hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau iktikaf. Beliau dikunjungi oleh siapa? Salah satu istrinya, Sofiyah. Salah satu istrinya bernama Sofiyah. Kemudian beliau mengantar Sofiyah sampai ke pintu masjid. Sampai ke pintu masjid, lalu ada dua sahabat melewati Rasulullah, sedang Rasulullah bersama wanita. Dua sahabat ini merasa tidak enak. Mereka mempercepat langkahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur dua sahabat ini, ala rislikuma, tenang, tunggu sebentar. Innaha Sofiyah. Rasulullah SAW menjelaskan, karena tentunya istri beliau ditutupi seluruh tubuh dan wajahnya. Sesungguhnya wanita ini adalah Sofiyah, istriku maksudnya. Ya Rasulullah, mana mungkin kami suudzon kepada anda. Itu maksud dua sahabat tadi, membantah. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwasanya inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya yang namanya setan itu menyusup kepada anak Adam melalui pembuluh darah, yaitu menggoda, membuat was-was, membuat suudzon. Itu maksud beliau. Makanya beliau kemudian menampik jangan sampai setan membisiki dua sahabatnya dan menyatakan atau menggerakkan ya suudzon pada keduanya. Rasulullah SAW sekali lagi mengantarkan istrinya sampai ke pintu masjid. Kemudian hal yang mubah juga di sini, yaitu duduk ngobrol bersama istri kalau sama-sama iktikaf. Lalu juga mandi dan berwudu. Juga dibolehkan. Yang kelima, membawa kasur untuk tidur di masjid bagi yang beriktikaf. Ya. Bahkan boleh saja misalnya orang tua meminta anaknya mengantar tiap hari misalnya kopi atau teh. Ya, itu boleh. Dan itu jamak dilakukan kalau di Arab itu. Ayahnya iktikaf di masjid, anaknya tiap hari mengganti termosnya. Nah, jadi juga, dan wallahu alam kalau sekarang ini, kalau dulu juga hatta di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu orang bawa itu
kasur lipat yang kecil itu kayak matras, boleh masuk ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, beberapa adab dalam iktikaf ini, seorang hendaknya menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan seperti berdoa, berzikir, salawat pada Nabi, mengkaji Al-Quran maupun hadis, dan dimakruhkan menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan sia-sia. Iktikaf tapi masih mengikuti berita terkini, itu masuk yang sia-sia. Iktikaf tapi sambil bergosip pria, nah, ini lahu, TikTok katanya, tok-tok. Maka itu bisa menyebabkan bahkan bukan hanya kesia-siaan tapi berdosa. Terakhir adalah pembatal iktikaf. Keluar dari masjid tanpa alasan atau uzur syar'i, itu adalah membatalkan iktikaf. Kemudian berhubungan dengan istri, itu juga membatalkan iktikaf. Nah, itulah sekelumit tentang iktikaf. Waktu juga yang membatasi kita, dan alhamdulillah mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, ya. Dan silahkan kalau ada pertanyaan.